Wah, wah, wah! Resmi diumumkan hari ini, Alexander Zwiers bidik kembali Shin Tae-yong untuk latih timnas Indonesia. Apakah ini benar? Berikut fakta mengejutkannya. Nah, ini baru super top Marco Top. Pemain timnas Indonesia U17 berpeluang perkuat klub Eropa. Loh, kok bisa? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Alexander Zwiers akhirnya resmi mengumumkan niatnya untuk kembali membidik sosok pelatih yang benar-benar memahami karakter dan atmosfer sepak bola Indonesia. Nama Shin Tae-yong pun langsung mencuat sebagai kandidat terkuat untuk kembali menukangi timnas Garuda. Keputusan ini muncul tidak lama setelah Patrick Kluivert resmi berpisah dengan timnas Indonesia pada Kamis, 16 Oktober 2025, setelah 10 bulan masa kepemimpinan yang dianggap gagal membawa hasil maksimal. Di bawah asuhan Kluivert, timnas Indonesia tidak hanya gagal lolos ke Piala Dunia 2026, tetapi juga dinilai gagal menunjukkan peningkatan berarti dalam performa permainan. Alexander Zwiers, yang dikenal sebagai sosok dengan rekam jejak luar biasa di dunia kepelatihan, kini diyakini menjadi harapan baru bagi penggemar sepak bola tanah air. Selama menjabat sebagai Direktur Teknik Yordania sejak tahun 2019, Zwiers sukses mengantarkan negara tersebut mencapai final Piala Asia 2023 dan bahkan mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Keberhasilannya itu tidak datang dari keputusan instan, melainkan dari pemilihan pelatih yang benar-benar paham dengan karakter sepak bola lokal dan budaya pemain. Menariknya, selama masa jabatannya di Yordania, Alexander Zwiers tidak pernah menunjuk pelatih asal Eropa. Ia lebih mempercayakan posisi tersebut kepada pelatih-pelatih yang memahami karakteristik sepak bola Timur Tengah, mulai dari Adnan Hamad asal Irak, hingga Hussein Amota dan Jamal Selami asal Maroko. Ketiganya adalah pelatih yang memiliki filosofi bermain sesuai dengan kultur dan kekuatan tim Yordania. Dari sinilah terlihat bahwa Zwiers bukan sosok yang asal memilih, melainkan figur yang benar-benar menilai pelatih berdasarkan kesesuaian visi, bukan hanya reputasi. Kini ketika Alexander Zwiers dikabarkan akan kembali berperan dalam pengambilan keputusan penting bagi timnas Indonesia, banyak pihak menilai bahwa ia akan mengutamakan sosok pelatih yang memahami kultur sepak bola Asia Tenggara. Dalam hal ini, nama Shin Tae-yong menjadi yang paling ideal. Pelatih asal Korea Selatan itu sudah membuktikan kapasitasnya selama menukangi timnas Indonesia sejak tahun 2019 hingga 2025. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil mencapai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah prestasi yang belum pernah dicapai sebelumnya oleh skuad Garuda. Lebih dari itu, Shin Tae-yong bukan hanya dikenal karena taktik modern dan disiplin tinggi, tetapi juga karena kemampuannya membangun karakter pemain muda. Ia berhasil melahirkan banyak talenta baru yang kini menjadi tulang punggung tim nasional, seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Witan Sulaiman. Tidak mengherankan jika sampai saat ini nama Shin Tae-yong terus diserukan oleh para fans Garuda di media sosial. Mereka menganggap hanya pelatih asal Korea Selatan itulah yang benar-benar memahami cara mengangkat potensi pemain Indonesia ke level yang lebih tinggi. Zwiers sendiri dalam beberapa pernyataan terakhir menegaskan bahwa ia lebih memilih pelatih yang memahami fondasi dan semangat tim daripada hanya berorientasi pada nama besar. Dengan pengalaman panjangnya di Asia, ia tentu tahu bahwa kesuksesan di kawasan ini bukan hanya soal strategi, tetapi juga soal adaptasi budaya dan komunikasi dengan pemain. Maka, jika benar Shin Tae-yong kembali, hal itu bukan hanya kabar baik bagi fans, tetapi juga langkah strategis untuk mengembalikan kejayaan timnas Indonesia di level Asia. Kini para pendukung timnas Garuda hanya bisa menunggu keputusan resmi dari PSSI. Namun satu hal yang pasti, euforia kembalinya nama Shin Tae-yong sudah menggema di seluruh penjuru negeri. Banyak yang percaya, hanya dengan dukungan penuh dan kepercayaan total kepada pelatih asal Korea Selatan itu, timnas Indonesia bisa kembali bangkit dan menatap masa depan yang lebih gemilang. Bagaimana menurut kamu? Apakah Shin Tae-yong memang sosok yang paling tepat untuk kembali memimpin skuad Garuda? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Pemain timnas Indonesia U17 berpeluang perkuat klub Eropa. Piala Dunia U17 tahun 2025 menjadi panggung emas bagi para pemain muda timnas Indonesia untuk menapaki karir profesional yang lebih tinggi, bahkan hingga ke level Eropa.
Pelatih Garuda Muda, Nova Arianto, dengan tegas menyebut bahwa turnamen ini bukan sekedar ajang untuk mencari kemenangan, tetapi juga kesempatan besar bagi para pemain muda seperti Fadli Hengga dan kawan-kawan untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka di hadapan para pemandu bakat dunia. Dalam konferensi pers virtual yang digelar pada Minggu, 2 November 2025, Nova menyampaikan bahwa Piala Dunia U17 lalu menjadi sorotan para talent scout dari klub-klub besar Eropa. Dan, jika para pemain tampil apik, bukan tidak mungkin mereka akan segera direkrut oleh klub ternama. Nova Arianto menegaskan bahwa banyak pemain top dunia yang karirnya melejit setelah tampil di ajang Piala Dunia U17. Turnamen ini memang dikenal sebagai titik awal bagi para bintang masa depan. Nama-nama besar seperti Neymar, Mario Götze, dan Takefusa Kubo adalah contoh nyata dari betapa pentingnya ajang ini dalam membuka jalan menuju kesuksesan di level profesional. Bahkan, pada edisi terakhir tahun 2023 yang digelar di Indonesia, muncul talenta muda seperti Claudio Echeverri yang kini bermain untuk Bayer Leverkusen dan Paris Brunner yang direkrut AS Monaco. Melihat fakta itu, peluang para pemain muda Indonesia tentu sangat terbuka lebar jika mereka mampu tampil percaya diri dan konsisten sepanjang turnamen. Pelatih Nova juga berharap agar para pemainnya bisa bermain dengan penuh kebebasan dan menikmati setiap momen di lapangan. Menurutnya, tekanan besar dalam turnamen dunia seperti ini harus dijadikan motivasi, bukan beban. Ia menekankan pentingnya pengalaman bertanding di level tertinggi untuk mempercepat perkembangan karier para pemain muda. Nova ingin anak asuhnya tidak hanya berhenti di level usia muda, melainkan mampu menembus skuad senior timnas Indonesia dan bahkan bermain di kompetisi luar negeri. Saya lebih senang kalau nantinya para pemain ini bisa bermain di timnas senior daripada hanya sukses di satu ajang saja, ujarnya dengan penuh harapan. Jika melihat daftar pemain timnas Indonesia U17 yang tampil di Piala Dunia kali ini, banyak di antara mereka yang memiliki potensi besar untuk menarik perhatian klub-klub Eropa. Nama-nama seperti Matthew Baker yang kini membela Melbourne FC, Mike Rajasa Hopenbrouwers dari FC Utrecht, hingga Fadli Alberto Hengga yang menjadi andalan Bayangkara Presisi FC, merupakan pemain-pemain dengan kualitas yang menjanjikan. Kombinasi antara pemain lokal dan diaspora ini membuat Garuda Muda memiliki keseimbangan antara teknik, fisik, dan pengalaman internasional yang menjadi daya tarik tersendiri di mata pencari bakat. Selain itu, kehadiran pemain seperti Dava Algasemi dari Dewa United FC dan Nazril Alvaro dari Persib Bandung juga memperkaya variasi permainan timnas U17. Mereka bukan hanya tampil untuk membawa nama Indonesia, tetapi juga berjuang untuk membuka jalan menuju karir profesional yang lebih luas. Nova Arianto dan jajaran pelatih berharap agar setiap pemain mampu menunjukkan karakter kuat, disiplin, dan mental pantang menyerah selama turnamen berlangsung. Pasalnya, para pemandu bakat dari klub-klub besar seperti Ajax, Borussia Dortmund, hingga Barcelona dikenal tidak hanya melihat skill individu, tetapi juga menilai sikap dan etos kerja pemain di lapangan. Piala Dunia U17 2025 bisa jadi menjadi titik balik besar bagi sepak bola Indonesia. Jika para pemain muda ini mampu menunjukkan performa konsisten dan mencuri perhatian dunia, maka bukan mustahil dalam beberapa tahun ke depan, kita akan melihat mereka berkarir di Eropa, mengikuti jejak para legenda muda dunia yang lahir dari turnamen ini. Bagi para penggemar sepak bola tanah air, momen ini tentu patut disambut dengan bangga sekaligus optimis. Bagaimana menurut kamu? Apakah Garuda Muda punya peluang besar untuk dilirik klub-klub Eropa? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukung terus perjuangan timnas U17 Indonesia di Piala Dunia. Calvin Verdon bermain cemerlang bersama Lille. Calvin Verdon kembali menunjukkan kualitasnya sebagai bek sayap kelas dunia ketika memperkuat Lille dalam kemenangan tipis 1-0 atas Angers pada pekan ke-11 Liga Prancis yang digelar di Stadion Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq, Minggu waktu setempat. Pemain naturalisasi timnas Indonesia itu tampil penuh selama 90 menit dan menjadi salah satu kunci kemenangan tim asuhan Paulo Fonseca tersebut. Bermain di posisi bek kiri, Verdon tampil sangat disiplin, agresif dan cerdas dalam menjaga lini pertahanan, sekaligus aktif membantu serangan dari sisi sayap. Dengan akurasi operan mencapai 88%, ia berhasil menjaga ritme permainan Lille agar tetap stabil sepanjang pertandingan. Tidak hanya tangguh dalam distribusi bola, Verdon juga tampil solid di sektor bertahan. Berdasarkan data Liga 1, ia memenangkan 2 duel penting dan melakukan 3 sapuan bersih yang mencegah serangan balik cepat dari Angers. Secara keseluruhan, pemain berusia 27 tahun itu mencatat 8 kontribusi bertahan, mulai dari intercept, tackle, block, hingga clearance, yang membuat lini belakang Lille nyaris tanpa celah.
Performa konsistennya membuat situs statistik ternama FOTMOB memberikan rating tinggi 7,7, tertinggi di antara para pemain bertahan Lille dalam laga tersebut. Meski sempat diganjar kartu kuning di penghujung laga, hal itu tidak mengurangi penilaian positif atas penampilannya yang dianggap luar biasa. Kemenangan Lille sendiri ditentukan oleh gol tunggal Felix Korea pada menit ke-45 tambahan 3 babak pertama setelah memanfaatkan umpan cerdas dari Ayub Boadi. Gol itu sekaligus memastikan Lille mengamankan 3 poin penting dan naik ke posisi keempat klasemen sementara Liga Perancis dengan 20 poin dari 11 pertandingan. Sementara itu, Angers harus puas tertahan di peringkat ke-13 dengan 10 poin. Pertandingan berjalan cukup sengit sejak awal di mana Lille tampil lebih dominan dan langsung menekan pertahanan lawan. Benjamin André sempat mengancam lewat sundungannya, sementara Korea dan Giroud juga beberapa kali menciptakan peluang berbahaya. Namun di balik kemenangan Lille, perhatian media justru tertuju pada sosok Calvin Verdong. Pemain yang baru bergabung dengan timnas Indonesia pada pertengahan tahun ini mendapat banyak pujian dari media-media Prancis. Mereka menilai kehadiran Verdong membawa keseimbangan baru di sektor kiri Lille, terutama dalam transisi bertahan dan menyerang. Ia dikenal memiliki kemampuan crossing akurat dan kecepatan tinggi yang membuatnya kerap menjadi ancaman bagi lawan. Di laga kontra Angels, beberapa kali Verdong terlihat aktif naik membantu serangan, mengirim umpan terukur ke kotak penalti, dan menjadi opsi penting dalam membangun serangan dari belakang. Bagi publik Indonesia, penampilan gemilang Verdong bersama Lille tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Kehadirannya di salah satu kompetisi elit Eropa membuktikan bahwa pemain berdarah Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Bahkan penampilannya yang konsisten di Liga 1 membuat banyak pihak berharap Verdong bisa terus berkembang dan membawa pengalamannya untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang-ajang internasional mendatang. Dengan kemampuan taktikal, visi bermain, serta pengalaman menghadapi penyerang-penyerang top Eropa, Verdong diyakini bisa menjadi inspirasi bagi para pemain muda Garuda untuk terus bermimpi meniti karir di luar negeri. Kemenangan atas Angers menjadi momentum penting bagi Lille untuk menjaga persaingan di papan atas Liga Perancis. Namun bagi Calvin Verdong, laga ini lebih dari sekedar kemenangan. Ini adalah pembuktian bahwa dirinya mampu tampil konsisten dan menjadi bagian penting dalam sistem permainan tim. Dengan performa seperti ini, bukan tidak mungkin Verdong akan menarik perhatian klub-klub besar Eropa di masa depan. Penampilannya juga membuka harapan baru bagi para penggemar sepak bola Indonesia bahwa satu lagi pemain tanah air bisa bersinar di panggung internasional. Bagaimana menurut kamu? Apakah Calvin Verdong sudah layak disebut sebagai salah satu bek kiri terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. AHY, jangan jadikan sepak bola sebagai alat politik. Usai kegagalan timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026, publik sepak bola tanah air kembali diingatkan pada pesan lama yang pernah diucapkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, pada tahun 2023 silam. Saat itu, AHY menegaskan dengan lantang agar dunia sepak bola jangan pernah dijadikan alat politik. Ucapan tersebut muncul setelah Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sebuah peristiwa yang sempat mengguncang dunia sepak bola nasional dan menyisakan luka mendalam bagi para penggemar Garuda muda. Kini, 2 tahun berselang, kata-kata AHY seolah menemukan relevansinya kembali. Pada masa itu, AHY menilai bahwa gagalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 telah memberikan 4 kerugian besar bagi Indonesia. Ia menyebut rusaknya citra bangsa di mata internasional, hilangnya hasil kerja keras berbagai pihak dalam mempersiapkan ajang tersebut, kerugian material akibat anggaran besar yang sudah dikeluarkan, serta hilangnya potensi ekonomi dan pariwisata yang seharusnya tumbuh melalui momentum besar itu. Semua kerugian tersebut, menurut AHY, bukan semata-mata karena faktor teknis, tetapi juga karena campur tangan politik yang terlalu dalam terhadap urusan olahraga. Kini, ketika Indonesia kembali menghadapi kenyataan pahit gagal menembus Piala Dunia 2026, publik mulai mengaitkan kembali peringatan AHY dengan kondisi terkini di tubuh PSSI. Pasalnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang juga merupakan tokoh penting dalam pemerintahan sekaligus bagian dari tim kampanye pasangan Capres Prabowo Gibran, sempat mengumandangkan orasi politik dengan kalimat, "Siapa yang ingin sepak bolanya maju, dukung Prabowo Gibran." Ucapan itu sontak memicu kontroversi karena dianggap mencampur adukan urusan olahraga dengan politik praktis. Alih-alih membawa kemajuan, publik justru menyaksikan mundurnya prestasi timnas. Harapan besar yang semula menyala ketika Erick Thohir menjabat Ketua Umum PSSI kini mulai meredup. Timnas Indonesia gagal menembus Piala Dunia 2026 dan keputusan kontroversial memecat pelatih Shin Tae-yong menjadi salah satu titik balik yang disorot tajam oleh pecinta sepak bola tanah air. Pengganti Shin, yaitu Patrick Lavier,
yang notabene bukan sosok dengan pengalaman besar di Asia, dianggap sebagai langkah blunder yang memperburuk situasi. Kemarahan para fans Garuda pun tak terbendung. Di media sosial, seruan agar Erick Thohir mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI mulai menggema. Mereka menilai, sepak bola Indonesia semakin dijadikan alat pencitraan politik, bukan lagi wadah pembinaan dan prestasi. Banyak yang menyebut bahwa PSSI kini tidak lagi berorientasi pada kemajuan olahraga, melainkan pada kepentingan elektoral dan kekuasaan. Ucapan AHY pada tahun 2023 seolah menjadi ramalan yang terbukti. Kalau PSSI dijadikan alat politik, gak akan benar sepak bola kita, katanya waktu itu. Ia menegaskan bahwa setiap olahraga, termasuk sepak bola, harus dijauhkan dari kepentingan politik jangka pendek. Dunia olahraga seharusnya menjadi ruang pemersatu, bukan ajang perebutan pengaruh. Pesan tersebut kini kembali menggema di tengah kekecewaan publik terhadap kondisi sepak bola Indonesia yang semakin jauh dari kata maju. AHY juga menekankan bahwa solidaritas terhadap isu-isu politik global, seperti dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, seharusnya disampaikan di forum diplomatik resmi, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, bukan melalui ajang olahraga. Menurutnya, mencampur adukan urusan politik dan olahraga hanya akan menimbulkan kerugian moral dan material. Kini, setelah 2 tahun berlalu, peringatan itu seolah menjadi tamparan keras bagi mereka yang menggunakan sepak bola sebagai panggung politik. Kegagalan demi kegagalan menjadi bukti bahwa ketika olahraga dijadikan alat politik, maka prestasi akan tergerus oleh ambisi. Banyak penggemar sepak bola tanah air kini menyuarakan kembali pesan AHY. Sudah saatnya sepak bola dikelola secara profesional, bukan politis. Dengan kondisi seperti ini, desakan agar Erick Thohir mempertimbangkan mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI semakin kuat. Publik ingin melihat perubahan nyata, bukan janji politik, bukan orasi kampanye, melainkan prestasi yang lahir dari kerja nyata dan cita tulus terhadap merah putih. Sebab, seperti kata AHY, jika sepak bola terus dijadikan alat politik, maka impian besar membawa Garuda terbang tinggi di kancah dunia akan selamanya tinggal harapan. Tiga pemain timnas Indonesia baru-baru ini menjadi sorotan publik sepak bola Eropa setelah tampil gemilang bersama klub masing-masing. Ketiganya adalah Emil Audero, Jay Idzes, dan Nathan Chow Aon. Penampilan impresif mereka tidak hanya membuat bangga para penggemar klubnya, tetapi juga membawa kebanggaan tersendiri bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah perjuangan timnas yang masih terus berproses, kiprah para pemain ini di Eropa menjadi bukti bahwa talenta sepak bola Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Nama pertama yang mencuri perhatian adalah Emil Audero. Kiper kelahiran Mataram ini tampil luar biasa bersama Cremonese dalam laga pekan ke-9 Serie A 2025-2026. Bermain di kandang Genoa pada 30 Oktober 2025, Emil menunjukkan performa gemilang di bawah mistar gawang. Sepanjang 90 menit pertandingan, ia berhasil mencatatkan clean sheet dan menjadi salah satu faktor utama kemenangan timnya. Cremonese berhasil menumbangkan tuan rumah Genoa dengan skor 2-0 berkat 2 gol dari Federico Bonazzoli pada menit ke-4 dan ke-49. Namun di balik kemenangan itu, publik menyoroti bagaimana Emil tampil tenang, fokus, dan penuh percaya diri dalam menghadapi tekanan lawan. Keberhasilan Emil Audero menjaga gawang dari kebobolan menegaskan kualitasnya sebagai salah satu kiper terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Sejak bergabung dengan Cremonese, penampilannya konsisten dan semakin matang. Banyak yang menilai bahwa Emil telah menjadi panutan bagi para penjaga gawang muda di tanah air yang bermimpi meniti karir di Eropa. Ia menunjukkan bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan mental kuat, pemain Indonesia pun bisa tampil sejajar dengan bintang-bintang besar di Serie A. Sementara itu, nama kedua yang ikut bersinar adalah Jay Idzes. Bek tangguh yang kini memperkuat Sassuolo ini juga tampil penuh selama 90 menit pada laga pekan ke-9 Serie A melawan Cagliari yang digelar pada 31 Oktober 2025. Dalam laga tersebut, Sassuolo sukses meraih kemenangan tipis 2-1. 2 gol kemenangan dicetak oleh Armand Lauriente dan Andrea Pinamonti. Sementara Cagliari hanya mampu membalas lewat Sebastiano Esposito. Jay Idzes menjadi salah satu pemain penting di lini pertahanan Sassuolo, tampil disiplin dalam menjaga area belakang dan beberapa kali mematahkan serangan berbahaya lawan.
Penampilan solid Jay Itzes bersama Sassuolo membuktikan bahwa bek berdarah Indonesia Belanda ini bukan sekadar pelengkap di tim, melainkan pilar utama. Dengan postur tinggi, visi bermain yang baik, serta kemampuan membaca arah bola yang cerdas, Jay menjadi andalan pelatih dalam mengatur tempo permainan dari lini belakang. Tak heran bila banyak fans Indonesia bangga melihat bendera merah putih kembali terwakili di Serie A lewat kiprahnya yang konsisten. Nama ketiga yang tak kalah menarik perhatian adalah Nathan Choeon. Bek kiri yang satu ini tampil mengesankan bersama Willem Tilburg pada laga putaran pertama KNVB Cup 2025-2026 melawan SC Dordrecht, juga pada 31 Oktober 2025. Dalam pertandingan tersebut, Nathan tidak hanya tampil kokoh di lini belakang, tetapi juga ikut mencatatkan namanya di papan skor. Ia mencetak satu gol indah pada menit ke-39, membantu timnya menang besar dengan skor telak 7-0. Gol tersebut menjadi torehan perdana Nathan untuk Willem II sejak bergabung pada 21 Juli 2025. Bagi Nathan, gol itu bukan sekadar angka di papan skor, melainkan bukti kerja keras dan adaptasi cepatnya di klub barunya. Sebelumnya, ia sudah tampil dalam 10 laga di kompetisi Kuken Kampiun divisi musim ini. Kontribusinya di lini pertahanan maupun dalam membantu serangan, membuat pelatih dan supporter Willem II semakin percaya padanya. Penampilan Nathan menjadi sinyal bahwa pemain Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang di sepak bola Eropa. 3 pemain tersebut kini menjadi simbol harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa kemampuan pemain asal Indonesia bisa diakui di liga-liga bergengsi dunia. Emil Audero menjaga gawang dengan tenang, Jay Itzes menjadi tembok kokoh di lini belakang, dan Nathan Choeon tampil energik serta produktif dari sektor sayap. Semoga keberhasilan mereka menjadi inspirasi bagi generasi muda tanah air untuk terus berjuang, bekerja keras, dan bermimpi besar, agar suatu hari nanti lebih banyak lagi pemain Indonesia yang bisa bersinar di Eropa. Bagaimana menurutmu? Apakah performa 3 pemain ini bisa menjadi tanda kebangkitan sepak bola Indonesia di level internasional? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Shin Tae-yong jadi kandidat kuat tangani timnas Indonesia. Nama Shin Tae-yong kembali menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia setelah muncul kabar bahwa pelatih asal Korea Selatan itu berpeluang besar kembali menukangi timnas Indonesia. Isu ini mencuat usai media Vietnam VN Express merilis laporan yang mengungkap kesulitan PSSI mencari pengganti Patrick Kluivert. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa banyak pelatih top dunia menolak tawaran untuk melatih timnas Indonesia bukan karena alasan dana atau fasilitas, melainkan karena tekanan besar dari sebagian supporter Garuda yang dikenal terlalu ekstrim di media sosial. VN Express menulis bahwa PSSI kini berhati-hati dalam menentukan sosok pelatih baru lantaran tekanan publik yang begitu tinggi. Para pelatih kelas dunia disebut ragu bergabung karena takut menjadi korban komentar kasar, hujatan, hingga ancaman yang sering muncul di dunia maya. Bahkan Presiden PSSI, Erick Thohir, mengakui bahwa citra sepak bola Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan negatif dunia. Ia menyesalkan maraknya ujaran kebencian dan diskriminasi yang dilayangkan terhadap pemain, pelatih, wasit, bahkan lawan selama babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir menegaskan bahwa saat ini prioritas utama PSSI bukanlah mencari pelatih baru, melainkan memperbaiki citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Kami belum menghubungi calon pelatih manapun. Fokus kami sekarang adalah menjaga persepsi global bahwa Indonesia bukanlah negara yang digambarkan buruk, ujarnya, seperti dikutip VN Express. Ia juga berharap agar seluruh supporter bisa bersatu memberikan dukungan positif, bukan justru menambah tekanan yang memperburuk situasi. Meski begitu, di tengah berbagai spekulasi mengenai calon pelatih baru, nama Shin Tae-yong justru mencuat kembali sebagai kandidat kuat. Berbeda dengan banyak pelatih lain yang enggan melatih Indonesia, Shin dikawalkan justru menyatakan minatnya kembali menangani skuad Garuda. Namun, pelatih berusia 55 tahun itu dikabarkan memiliki satu syarat mutlak. Ia hanya akan kembali jika diberikan dukungan penuh oleh PSSI dan seluruh pihak yang terlibat.
Keinginan Shin untuk kembali tentu bukan tanpa alasan. Ia merasa masih memiliki unfinished business atau misi yang belum selesai bersama timnas Indonesia. Meski gagal membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong dinilai telah memberikan banyak perubahan positif selama masa kepelatihannya. Ia berhasil membangun fondasi kuat dengan pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Justin Hubner. Selain itu, Shin juga dikenal memiliki kedisiplinan tinggi dan gaya kepelatihan yang tegas, sesuatu yang selama ini dinilai cocok dengan karakter pemain Indonesia. Di sisi lain, kegagalan Patrick Kluivert dalam melanjutkan tongkat estafet dari Shin Tae-yong menjadi pelajaran berharga bagi PSSI. Di bawah asuhan Kluivert, performa tim nasional justru menurun dan gagal melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Arab Saudi dan Irak. Situasi ini membuat banyak penggemar menyerukan agar Shin Tae-yong kembali dipercaya menukangi timnas Indonesia. Mengingat ia memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam terhadap karakter pemain Garuda. Bahkan VN Express menutup laporannya dengan kalimat tajam, untuk membuat sepak bola Indonesia disegani dunia, bukan hanya pelatih dan pemain yang perlu berbenah, tapi juga mental para pendukungnya dalam memberikan dukungan. Pernyataan ini menjadi pengingat penting bahwa dukungan fanatik tidak selalu berarti dukungan positif. Jika tidak dibarengi dengan sikap dewasa dan sportif, justru bisa menjadi bumerang yang merugikan tim sendiri. Kembalinya Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia tentu akan menjadi kabar menggembirakan bagi publik sepak bola tanah air. Namun semua itu hanya akan berjalan baik jika ada sinergi antara pelatih, federasi, dan para supporter. Shin Tae-yong jelas bukan sosok asing. Ia tahu betul potensi dan tantangan yang ada di Indonesia. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah komitmen untuk saling mendukung dan menghormati peran masing-masing demi kemajuan sepak bola nasional. Apakah kembalinya Shin Tae-yong akan menjadi solusi kebangkitan timnas Indonesia? Ataukah tekanan dari publik justru akan kembali menghantui? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya, karena masa depan Garuda bisa jadi ditentukan oleh seberapa besar kita semua mau belajar dari masa lalu.